Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah hingga saat ini tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 Februari 2025 Masehi. Kita semua masih diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, diselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirah. Tak lupa kita bersalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah tinggal satu pekan lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan yang Allah janjikan pahala berlipat ganda, penuh dengan pengampunan Allah. Mudah kita untuk melaksanakan ketaatan karena di sekitar kita semuanya melakukan ketaatan, berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sedunia ini melakukan itu. Ketika umat Islam melakukan itu, maka kita akan mudah melakukan ketaatan. Maka dari itu kita selalu ciptakan lingkungan yang seperti bulan Ramadan, walaupun di luar bulan Ramadan. Karena lingkungan yang bernuansa Ramadan itu akan memberikan kemudahan kepada kita sebagai umat Islam melakukan ketaatan. Ketaatan secara berjamaah itu akan lebih ringan kita lakukan dibanding ketaatan secara individual. Maka kalau kita sholat berjamaah, berpuasa secara berjamaah, ya, melakukan semua kebaikan secara bersama-sama, itu akan lebih mudah. Maka usahakan dimanapun, kapanpun, dalam aspek keluarga, masyarakat sekitar kita, kita selalu munculkan nuansa-nuansa ibadah. Kemudian dari bulan Ramadan ini kita mengingat bahwa Ramadan itu merupakan bulan kemenangan bagi umat muslim. Dulu ada perang Badar terjadi di bulan Ramadan dan kaum muslimin menang. Tetapi sekarang kita tertinggal dalam segala hal. Banyak sekali yang terjadi dalam umat Islam ini tertinggal dalam segala hal. Mengapa? Karena mungkin kita tetap menerapkan ibadah, laksanakan perintah Allah, tapi di luar sana masih banyak orang yang banyak meninggalkan Islam, meninggalkan syariat-syariat Islam. Maka di bulan Ramadan ini kita bangkit kembali untuk terus melaksanakan syariat Islam yang benar. Umat Islam kuat karena bersatu. Tetapi banyak sekali terjadi sekarang caci maki, saling menjatuhkan,
sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat ya. Nabi SAW bersabda, yusiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akallatu ila qas'atiha. Yang artinya hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa mengeroyok kalian seperti orang-orang lapar mengeroyok hidangan. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis ini menggambarkan kondisi umat Islam yang lemah dan mudah dipecah belah. Karena apa? Meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya tadi. Apa solusinya? Maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, dan juga nasihat para ulama kita. Jangan sampai Al-Quran ada tetapi hanya tinggal tulisannya saja. Karena jangankan mau mengamalkan dan mengajarkannya, membacanya saja sudah banyak orang yang enggan. Inilah yang menyebabkan umat Islam layaknya seperti buih di lautan, banyak namun lemah persatuan sehingga mudah dibuyarkan. Oleh karena itu Ramadan ini adalah momen persatuan, ketaatan berjamaah tadi. Dengan bersatu kita akan kuat umat Islam ini. Jangan ada lagi benci, jangan ada lagi dengki, permusuhan. Kita saling memaklumi kelebihan dan kelemahan satu sama lainnya. Dan jangan lupa satukan hati dalam ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hindari hal-hal yang berpotensi merusak persatuan umat Islam. Kemudian Ramadan ini juga adalah momen perubahan. Karena dalam sebuah riwayat banyak orang yang dia berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ilal ju'i wal 'atas. Kenapa? Karena dia hanya berpuasa secara fisik, tapi dia kosong secara rohaninya. Maka digunakanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan perubahan, memperbaiki diri. Ya. Mungkin kita sebagai orang tua sangat sudah berubah, sudah baik, tetapi bagaimana dengan anak cucu kita? Bagaimana dengan masyarakat sekitar kita? Ya, kita harus memiliki kegelisahan hal-hal seperti itu sehingga muncul keinginan kita untuk semakin membangun Islam ini lebih berjaya lagi. Kita mulai dari diri sendiri kita, mulai dari keluarga kita, ya. Bangkit dengan iman dan ketakwaan. Kemudian kita juga harus memahami bahwa kita sebagai pemegang amanah, ya. Kalau tidak ada perubahan di umat Islam, masih ada perpecahan dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita? Mereka akan menghadapi zaman yang lebih berat dari kita ini. Dulu orang-orang tua kita itu sudah zamannya berat. Sekarang kita sudah hadapi lagi, lebih berat lagi. Sekarang ini sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita, kamar-kamar kita. Dari mana? Melalui media sosial dan seterusnya. Dimanapun kita berada selalu masuk itu. Entah itu perkataan yang sifatnya membuli, sifatnya memfitnah, sifatnya hoax dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam rumah-rumah kita sekarang. Kalau zaman dulu susit. Kalau tidak dari mulut ke mulut kita tidak tahu. Kalau sekarang siapapun bisa mengaksesnya. Nah, inilah yang namanya ombak zaman. Ya, yang namanya ombak di lautan itu tidak bisa kita kendalikan. Begitu juga dengan ombak zaman. Ombak daripada arus globalisasi, ombak dari perubahan teknologi atau tekanan dunia. Tetapi kita masih punya kapalnya. Apa kapalnya? Diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kita arahkan kapal kita, kita kendalikan kapal kita di tengah ombak yang begitu dahsyat yang saat ini kita hadapi. Anak-anak cucu kita nanti yang saat ini mungkin masih SD, masih SMP, zaman dia sudah umur kita nanti lebih beda lagi nanti. Maka dari itu sudah mulai kita tanamkan kekokohan keislaman di dalam diri-diri mereka. Kalau kita tidak sempat dan sebagainya, mungkin kita hadirkan mereka di pondok pesantren, tempat-tempat pengajaran keagamaan, majelis taklim kita ajak terus, sehingga anak-anak kita sudah memiliki pondasi yang kuat,
Sehingga menghadapi seberat apapun masa yang dihadapi di masa depan, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, mereka sudah punya benteng, sudah punya fondasi yang kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat artinya kuat dari ibadahnya, kuat dari persatuannya, kuat dari pengetahuannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan kita tidak mau meninggalkan generasi yang lemah tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita sebagai umat Islam ini, mempersatukan hati-hati kita walaupun banyak perbedaan. Karena perbedaan itu sunnatullah, pasti ada perbedaan, baik itu pendapat, ras, budaya, suku, ya, bahkan agama, itu pasti ada perbedaan di antara manusia itu. Tapi kita sikapi dengan persatuan. Dan semoga Ramadan inilah, tahun ini menjadi awal kebangkitan kembali Islam ini. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Kita akhiri dengan berdoa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.